Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rafi'al alamin. Ya Rasulullah, salamun alaika ya Rafi'al alamin. Ya Rasulullah, salamun alaika Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-ma'ulik al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wassahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah beserta keluarga yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal. Yang sama kita muliakan Ustaz Septian Zahri, juga jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang mudah-mudahan duduk hadirnya kita menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali hadir istiqamah di dalam pengajian malam Sabtu atau Majlis Burdah Al-Madih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita hadir di tempat ini adalah diganjar pahala yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengutus kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Kita lanjutkan langsung kepada kajian daripada kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Al-Qismu Tsani Al-Qaul fi Istinabil Ma'asi, bagian kedua, berbicara tentang menjauhkan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, sampai pembicaraan kita kepada 8 macam yang harus kita hindari dari lisan kita. Jadi 8 macam yang harus dihindari oleh lisan kita, yaitu sampai kepada
wala yanbaghi ayyakhda'aka asyaitanu wa yaqulu laka. Masih nomor 4 dari 8. Dari 8 macam yang harus dihindari lisan, nomor 4-nya adalah miro wal jidal, perdebatan dan perselisihan, debat, adu argumen. Wala yang bagi, tak pantas, tidak seyogianya, tidak layak, ayyakhda'aka syaitan, engkau ditipu daya oleh syaitan. Engkau ditipu daya oleh syaitan. Ini masih kaitannya dengan debat. Padahal di Al-Quran itu sudah sangat ditegaskan oleh Allah, inna kaida syaitan da'ifa. Inna kaida syaitan kana da'ifa. Tipu daya syaitan itu sebenarnya lemah. Berarti kalau sampai ada orang yang kena tipu daya syaitan, berarti dia lebih sangat lemah daripada syaitan, jauh di bawah stratanya, levelnya dari syaitan. Padahal syaitan itu tipu dayanya lemah, mudah untuk dilawan, mudah untuk dikalahkan. Makanya Imam Ghazali bilang layak bagi, nggak pantas, nggak layak, nggak siogianya seseorang itu ditipu daya oleh syaitan. Apa tipu dayanya syaitan? Wayaqulu laka, itu syaitan bisikitan azharul haqq wa la tudahir fihi, tampakin kebenaran, ayo amar ma'ruf nahi munkar, ini untuk kebenaran, ini untuk agama, ini untuk kemaslahatan. Wala tudahir, jangan lembek, jangan lemes, galak, maki-maki orang, ajak debat siapa aja yang tidak sesuai dengan pendapatmu, kalahkan dia, begitu. Nah, kalau ada orang yang modelnya kena daripada bisikan syaitan model begini, berarti dia udah kena tipu daya syaitan. Seakan-akan untuk agama, padahal untuk keuntungan dirinya atau untuk kelompok-kelompoknya, begitu. Galaknya tapi milih-milih. Galaknya sama orang-orang tertentu. Kalau ada orang-orang yang gak dekat, langsung berantas, jangan kasih ampun, laporkan, adukan, begitu. Tapi kalau udah keluarga, kelompok yang kena permasalahan, diem, nggak ada yang teriak, nggak ada yang menyebarkan di sosmed. Kalau udah masalahnya orang lain yang dia nggak kenal, apalagi yang dia tidak suka, langsung disebar di semua grup. Ini nih, fulan bin fulan bikin masalah, fulan bin fulan mencuri, fulan bin fulan tertangkap, fulan bin fulan, disebarin semua dan dicaci maki, dibicarakan jelek-jeleknya, begitu, segala macamnya. Atau bahkan kalau ada orang yang tidak dia suka, apapun yang dia ucapkan dibantah, diajakin debat, begitu. Nah, ini orang begini demi agama kita ajak debat dia karena dia udah sesat, dia udah, padahal nggak ada yang sesat di situ, cuma karena nggak sesuai dengan apa yang dia pengen, nggak bisa disetir, nggak bisa diatur, sehingga orang yang nggak bisa diatur itu dianggapnya sesat, begitu. Yang punya agama Islam bukan dia doang, bukan
Bukan dia doang yang punya agama Islam. Islam punya kita semuanya. Jadi jangan merasa agama itu orang beragama harus ikut kita semuanya. Harus ikut saya. Saya ini pembawa agama. Jangan begitu. Kalau begitu akhirnya siapapun yang nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan dianggapnya salah. Jadi jangan sampai ketipu tuh sama tipu daya setan yang omongannya adalah ayo tampakin kebenaran, amar ma'ruf, jangan lemah, jangan pelan, harus keras. Ini jangan tipu daya setan. Fa inna syaitan abadan yastajirul haqqa. Orang setan itu emang dari dulunya udah klasik. Setan itu udah klasik dari dulunya dan selama-lamanya selalu dia itu memanfaatkan orang-orang dulu. Orang-orang dulu. Jadi setan itu emang udah dari dulu dan klasik selalu menggunakan orang-orang dulu, orang-orang bodoh. Artinya bukan bodoh nggak ngerti agama, nggak ngerti ilmu. Ada orang dulu yang dia cerdas, ada orang dulu yang dia pintar, ada orang dulu yang dia ahli agama. Begitu. Artinya pintar dia, ahli agama, ngerti hadis, ngerti Quran, bahkan selalu ada di mimbar, selalu ada ceramah sana sini, tapi mudah ditipu daya oleh syaitan. Nah, ini dia alatnya syaitan. Orang-orang dulu model begini adalah alat yang dipakai syaitan untuk menuntun orang ila syar. Yastajirul haqqa ila syar fi ma'radil khair. Kelihatannya baik, padahal itu adalah tidak baik. Kelihatannya bagus, apa ini? Apa yang kelihatannya bagus? Misalnya, berkurban, kita kurban. Ayo kumpulin kurban sama saya. Begitu. Kumpulin kurban sama saya. Akhirnya ngajak orangnya keras. Yang nggak kurban jangan dekat-dekat musola saya, jauh-jauh, jangan mendekat, karena dia anggapnya ikutin hadis Nabi, man wajada sa'atan falam yudhi wala yaqrabatna musallana. Begitu. Sehingga yang nggak kurban di musola itu ya adalah orang yang dijauhi oleh Nabi karena dia nggak mau berkorban, ini nggak mau ikut kurban. Kesannya bagus, cakep, ngajak korban. Padahal itu adalah kebusukan yang disampul dengan sampul kebaikan. Kebusukan yang kulitnya indah. Kebusukan yang kulitnya indah. Nah, itu salah satu alatnya syaitan. Orang-orang bodoh model begitu adalah alatnya syaitan. Fala takun dihkatan atau duhkatan. Fala takun duhkatan li syaitan fayaskhar minka. Jangan jadi bahan tertawaan setan. Jangan jadi bahan tertawaan setan. Saya sekarang dia bakal ngejek-ngejek kamu. Bakal ngejek-ngejek kamu. Kenapa? Karena si manusia ini kerasanya alal haq, benar, padahal dia alal batil. Akhirnya ditawarin sama setan. Tuh lihat si penceramah dulu, tuh lihat si kaya dulu, tuh lihat si pejabat dulu, tuh lihat
si pengusaha Dumu, tuh lihat si profesor Dumu, si pinter Dumu. Kenapa? Kepintarannya kita pakai buat membunuhi dirinya. Setan ditawarin oleh setan. Akhirnya, dibuat ejek-ejekan dan olok-olokan sama setan. Begitu. Tuh lihat dia cerdas, pinter. Ayo, itu yang sebelah sana ustadznya kurang pinter, terus kasih dia pelajaran, ajak debat, permalukan dia depan orang, biar orang-orang tidak ikut sesat dengan ajarannya dia. Nah, ini kan seakan-akan benar melindungi masyarakat dari kesesatan salah seorang ustadz. Nah, seakan-akan benar, itu adalah tipu daya syaitan. Jangan ikut ustadz ini, jangan ikut ustadz itu. Ustadz ini sesat, ustadz itu sesat. Yang ngajak ustadz juga. Nah, ngerasanya dia alam-alam, rasanya benar, rasanya baik, rasanya udah paling benar aja. Ternyata dia itu adalah termasuk orang-orang Dumu yang dipakai oleh syaitan, Kesian, jadi bahan bercandaannya syaitan, jadi bahan tertawaannya syaitan, jadi bahan Ahmad keluar. Ayo keluar. Jadi bahan tertawaannya syaitan. Semuanya keluar. Sofia. Jadi bahan tertawaannya syaitan. Fa'in hasanun ma'aman yakbaluhu minka wadhalika bitariqin nasiha. Kalau menampakkan kebaikan, menampakkan yang hak, itu cakep, bagus, tapi juga terhadap orang-orang yang bisa menerimanya, yang pas, yang sesuai. Itu pun hal itu menampakkan kebaikan yang benar adalah bitariqin nasiha fil khufya, dengan cara nasihatin lemah lembut, nasihat yang lemah lembut, nasihat yang bukan di depan orang, bukan buka aibnya dia, tapi nasihat yang kalau perlu hanya dia dan penasehat yang berbicara berdua. Begitu, tanpa ada orang lain. La bitariqil umarah, nasihat menampakkan kebenaran bukan dengan cara perdebatan, bukan dengan cara adu argumen, bukan dengan cara adu ketangkasan, adu paling pintar mana, paling alim mana. Begitu. Nah, kita yang merasa alim, kita mesti ingat wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas ilmunya seseorang ada lagi yang lebih alim. Di atas langit adalah langit, nggak ada saya paling alim sedunia, nggak. Di atas ada orang alim, ada lagi yang lebih alim. Dia lebih alim, ada lagi di atasnya yang lebih alim lagi. Begitu sampai seterusnya. Nah, ini orang kalau nasihati bukan dengan perdebatan, bukan dengan mempermalukan. Begitu. Apa namanya? Dengan kalimat thayyibah, dengan kalimat yang baik. Walin nasihat sifatun bahaya. Nasihat itu ada sifat-sifatnya yang bagus, ada keadaan-keadaan yang terbaik. Wa yahtaju ila fiha ila ta'assalatum. Nasihat itu perlu dan membutuhkan di dalamnya kelembutan keadaannya dan kelembutan ucapannya. Cara menyampaikannya lembut, bahasa yang disampaikan juga lembut.
bicaranya lembut, gerak geriknya juga lembut. Ada orang nasihat bicaranya lembut, tapi tangannya cekek, begitu. Atau orangnya diam, tapi mulutnya kasar. Nah, bagus juga, harus dengan keadaan yang baik. Kalau mau nasihatin, nasihat lemah lembut. Siapapun orangnya, nah, sebusuk apapun dia, begitu. Sebusuk apapun dia. Bahkan tuh apa namanya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani pernah ditanya oleh orang, Syekh Abdul Qadir Jalani atau walhasil ada ulama. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jalani ditanya sama orang. Seorang ini dia adalah seorang pemabuk. Dia tanya, wahai Syekh, saya mau tanya 3 urusan. Pertama saya mau tanya, saya ini pemabuk. Kira-kira Allah bakalan maafin saya atau enggak? Kata ini Syekh Abdul Qadir Jalani, tentu Allah Maha Pengampun. Ampunan Allah, rahmat Allah bahkan lebih luas dari kemurkaannya, lebih luas dari segala sesuatunya. Semuanya dosa bisa terampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus lagi saya mau tanya selanjutnya, kira-kira saya ini model kayak saya, engkau kan sebagai pimpinan para wali, engkau punya maqam yang tinggi, kira-kira saya bisa tak sampai kepada maqammu yang tinggi itu? Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani, bisa saja. Kalau Allah punya mau, engkau bertobat, kemudian engkau kembali kepada Allah, orang at-taib min adz-dzambi kaman nadam kalah. Orang yang kembali kepada Allah taubat seperti orang yang punya dosa. Terus innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sama orang yang taubat. Kalau Allah senang berarti Allah cinta. Kalau cinta itu berarti dia kekasih Allah. Nah, kekasih Allah berarti dia walinya Allah. Bisa kemungkinan kamu memiliki maqam yang tinggi setinggi pimpinannya para wali. Nah, kemudian yang terakhir saya mau tanya, kira-kira engkau yang memiliki maqam tinggi model begini, kira-kira mungkin nggak engkau terjerumus kepada keadaan yang seperti saya, menjadi pemabuk, menjadi ahli maksiat? Nah, ketika itu juga Syekh Abdul Qadir Jalani langsung tersungkur pingsan dan nangis kemudian pingsan. Karena apa ya? Karena nggak menutup kemungkinan seseorang yang saleh, seseorang yang alim, seseorang yang dianggap baik bisa berubah menjadi seseorang yang busuk, seseorang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang aman. Kiai belum tentu dia matinya sebagai kiai belum tentu selamanya jadi kiai. Jadi nggak ada yang aman. Kiai bisa jadi penjahat. Kita lihat banyak kiai yang nyolongin duit orang. Kita banyak kiai yang bermasalah ini bermasalah itu, begitu. Jadi nggak ada yang aman. Yang merasa soleh tidak dia dalam keadaan aman. Yang ahli maksiat juga dia tidak menutup kemungkinan untuk kembali kepada Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, nasihati seseorang jangan dengan kalimat yang kasar, jangan dengan tindakan yang kasar. Sebab nggak menutup kemungkinan kita ada di posisinya dia. Kita lagi nasihatin orang pemabuk, kita kasar, kita maki-maki, kita omelin, kita caci. Boleh jadi kapan waktu yang menasehati ada di posisi dia menjadi pemabuk, menjadi penjudi, begitu. Sebab Allah punya kuasa. Oleh sebab itu nasihat yang benar adalah dengan lemah lembut, bukan dengan kasar. Di sini harus dengan lemah lembut. Wa illa
Kalau enggak dia menasehati dengan nasihat yang lembut, salat fadihah. Nasihatnya bukan nasihat, jadinya fadihah, malah buka aib, mempermalukan orang. Bukan nasihat namanya, tapi mempermalukan orang di depan orang lain, buka aib. Wa kadza fasaduha aksar min salahiha. Kalau udah begitu modelnya, maka kerusakannya, masalahnya akan lebih banyak daripada kemaslahatannya. Lebih banyak masalahnya kalau nasihatin dengan kasar, namanya bukan nasihat tapi apa, fadihah, mempermalukan, buka aib, begitu. Nah kalau dibuka aib, mempermalukan, itu apa namanya, masalahnya lebih banyak dari maslahahnya. Masalahnya lebih banyak dari maslahahnya. Wa man khalata mutafaqqihatal asri ghalaba ala tabhil mirah wal jidal wa azra alaihi sabtu id alqa ilaihi ulama as-su'a anna dhalika wal fadlu wal qudratu 'alal mahajati wal munaqasati walladhi yamtadi'u bihi fafir minhum firaraka minal asad. Nah kalau ada kita zaman sekarang kumpul sama orang yang alim, kiai, kumpul sama kiai zaman kita sekarang, atau ustadz zaman kita, tapi dia tabiatnya dia selalu demen sama yang namanya jidal, debat, demen argumen sama orang, demen perdebatan, dan sulit dia untuk diam, selalu ngajak orang debat, selalu komentarin orang, begitu. Orang salah dikit dikomentarin, orang berbeda dikit dikomentarin, begitu. Kalau disampaikan kepadanya, ada tuh ulama yang nggak baik, ada tuh ulama yang kurang baik, diajak debat. Kenapa? Karena dia beranggapan perdebatan itu harus. Kenapa? Biar ini ulama yang ini tidak macam-macam, begitu. Diajak debat, diajak adu argumen depan orang segala macam. Model begini nih, walladzi yamtadi'u. Ini model kiai, model ustaz yang cuman pengen dipuji, pengen jadi pahlawan kesiangan, pengen jadi pahlawan kesiangan. Fafir Robinson, kalau ada model begitu, ustaz suka komentarin ustaz lain, ustaz suka adu debat sama ustaz yang lain, ustaz suka nyalahin ustaz yang lain, maka fafir minhum, lari kita dari dia, jangan dekat-dekat. Seperti larimu dari macan, seperti larimu dari singa. Kalau ada singa kita kabur, nah ketemu ustaz model begitu, kabur, jangan dekat-dekat, lari. Wa'lam, ketahuilah, annal mirah sababul bakti, ketahuilah bahwasanya perdebatan itu adalah sebab turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebab kemurkaan masyarakat juga, manusia juga suka kesal kalau sering terjadinya perdebatan. Begitu. Nah ini, maka dari itu perdebatan ini bukan solusi dari segala permasalahan. Solusi dari segala permasalahan adalah nasihat yang lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab.
Fatihah bil qubur wa bil usul wa hamdulillah sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Allah yatawassahu min rahmah wa maghfirah wa anallahu yarzuqna